Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Al-ayah amma ba'd. Hadirin para pendengar daripada YouTube pesantren kampus Ainul Yakin Unisma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita semua bisa mendengarkan, bisa menuntut ilmu yang mudah-mudahan hadirnya kita baik via Zoom, via YouTube oleh Allah dicatat sebagai amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita semua oleh Allah dijadikan sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik, khairul ummah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan juga para pemirsa YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tema berkaitan dengan matematika. Dengan tema yakni struktur matematika dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana Al-Qur'an ini adalah kitab sucinya umat Islam yang mengandung petunjuk dan bimbingan untuk selalu berada pada jalan yang benar. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyajikan begitu banyak isyarat-isyarat yang salah satunya berkaitan dengan hitungan atau matematika. Isyarat-isyarat matematika dalam Al-Qur'an sebenarnya jauh lebih banyak yang ketika kita bisa melihatnya atau mengkajinya itu begitu banyak sekali. Nah, berbicara berkaitan dengan pengkajian yang lebih dalam tentang Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala pada dasarnya memerintahkan kepada umatnya Nabi Muhammad untuk menganalisa, untuk berpikir, memahami ilmu pengetahuan yang dimana ada dalam Al-Quran berkaitan dengan alam semesta pada umumnya, kehidupan sehari-hari. Nah, Al-Quran di situ sangatlah sempurna. Ini diakui oleh Edward Gibbon, seorang pakar barat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah sebuah kitab atau suatu kitab agama yang membahas tentang masalah-masalah kemajuan. Jadi meskipun Al-Quran diturunkan lama sekali, ya, 1400 yang lalu, 1400 tahun yang lalu, kira kurang lebih itu. Ini membahas masalah-masalah yang luar biasa. Ya. Salah satunya berkaitan dengan matematika. Ya. Di dalam Al-Quran
ada pembahasan tentang matematika yang bisa dilebih khususkan dengan materi berkaitan dengan perkalian dan perhitungan bilangan. Nah, salah satunya kita lihat dalam surat Al-Qamar ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, ada ukurannya. Rumah ada ukurannya, tanah ada ukurannya, apalagi keramik ada ukurannya, buku ada ukurannya, segala sesuatu yang ada ini ada ukurannya. Nah, ini artinya apa? Ini artinya Al-Quran juga berbicara berkaitan dengan matematik. Maka tanpa kita sadari ketika kita mengkaji lebih dalam tentang Al-Quran, di situ ternyata ada matematika yang bisa kita kaji di situ. Ada lagi surat Al-Furqan ayat 2, alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqadarahu taqdira. Yang kepunyaannya Allah yaitu kerajaan langit dan bumi, dan Allah dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia Allah menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Ini Allah memberikan tekanan di situ, menetapkan ukuran. Nah, ukuran kita bisa kaji di matematika, ada ukuran. Ukuran apa namanya, panjang suatu bangunan, suatu panjang, katakanlah panjang buku, kemudian lebarnya dan seterusnya. Nah, ini artinya Allah pun membicarakan dalam Al-Quran itu berkaitan dengan matematik. Maka sebenarnya matematika Islam itu seperti apa? Matematika Islam itu adalah suatu matematika yang menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabi sebagai postulat. Apa itu postulat? Postulat itu suatu pernyataan yang tidak tidak perlu dibuktikan. Kenapa? Karena itu sudah pasti benar. Apa itu pernyataan? Pernyataan itu suatu kalimat yang bisa dinyatakan benar atau salah. Contoh, bulan-bulan dalam Masehi itu ada 12, Januari, Februari, dan seterusnya sampai Desember. Itu pernyataan benar atau salah? Benar. Maka itulah pernyataan. Jadi pernyataan itu bisa diketahui benar atau salah. Nah, pernyataan yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya dan pasti benar, itulah postulat. Maka Al-Quran dan Sunnah itu ada sebagai postulat dalam matematik. Maka matematika Islam itu adalah merupakan matematika yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai postulat. Jadi postulat itu istilah dalam matematik. Ya. Kalau orang matematik pasti paham. Ya. Suatu postulat itu apa? Ya. Oleh karena itu dalam matematika Islam ini tidak perlu membuktikan suatu data yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, tidak perlu. Allah menciptakan langit dan bumi, apakah perlu dibuktikan? Tidak perlu. Rasulullah mempunyai mukjizat mukjizat bisa membelah bulan, apakah perlu dibuktikan? Tidak perlu. Maka disitulah yang namanya postulat. Maka matematika Islam adalah matematika yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sebagai postulat. Para pemirsa dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi
keterkaitan matematika dalam Al-Quran, yaitu kalau orang matematika itu pasti tahu ada istilahnya konsep ortogonalitas, di mana ortogonal itu adalah mengandung arti tegak lurus, ya kan, tegak lurus. Keterkaitan konsep ini dengan Al-Quran salah satunya terletak pada konsep hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallah itu, hablum minannas itu kan apa namanya, mendatar begini, horizontal. Nah, hablum minallah vertikal begini. Jadi ketika kita gambarkan dalam geometri, ya, konsep geometri, ya, bisa kita gambarkan dua vektor yang saling tegak lurus begini, ya. Jadi kalau kita apa namanya ada, nah ini tegak lurus begini. Nah, ini yang namanya vertikal. Vertikal urusannya dengan hablum minallah. Horizontal itu urusannya dengan hablum minannas. Nah, inilah konsep ortogonalitas yang bisa kita kaitkan, ya, antara matematika dalam Al-Quran tersebut. Jadi ternyata agama Islam atau Al-Quran pun bisa berbicara berkaitan dengan matematik. Nah, itu. Nah, selanjutnya berbicara berkaitan dengan struktur matematika dalam Al-Quran. Ini kita bisa melihat ada istilahnya teorema dan ada istilahnya postulat. Tadi dikatakan postulat itu adalah suatu pernyataan yang tidak perlu dibuktikan akan kebenarannya, dan itu pasti benar. Itu postulat. Nah, ada istilahnya lagi teorema. Teorema itu pernyataan yang harus dibuktikan kebenarannya. Nah, itu teorema. Maka kita bisa melihat struktur matematika bilangan 19. Tahu ya 19 itu bilangan 19. Nah, kita lihat bilangan 19 itu ada di mana? Kita tahu basmalah. Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim, itu kan. Kalau kita kaji, kalau kita betul-betul pahami dengan baik, dalam Bismillahirrahmanirrahim itu tersusun ada 4 kata. Pertama Bismun, kemudian Allah, kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Nah, dari 4 kata tersebut ini kita bisa mengkaji Bismun, ba, sin, mim. Ini berapa jumlahnya? 3 kan? Kemudian Allah, Bismillah kan, Allah, ada berapa? 4. Ar-Rahman ada berapa? 6. Hitung dewe, coba hitung aja ya. Alif, lam, dan seterusnya itu kita hitung aja. Ada 6 huruf. Kemudian ada Ar-Rahim, itu ada 6 huruf. Ada 6. Pertama 3 Bismun, kemudian Allah 4, 7, kemudian Ar-Rahman 6, 7 tambah 6 13, kemudian Ar-Rahim itu 6, 13 tambah 6 19, gitu kan. Nah, ini artinya apa? Struktur bilangan 19 itu ada dalam Al-Quran, yaitu ayat pertama dalam surat Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kaji Bismillahirrahmanirrahim, hurufnya ada 19. Ini artinya apa? Ini artinya ayat Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, itu ketika kita kaji, itu jumlahnya ada 19. Nah, ini bilangan 19. Maka struktur matematika bilangan 19 itu dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Fatihah,
ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka saya katakan Bismillah, struktur bilangan 19 ini sebagai teorema pertama. Kan? Teorema pertama. Tadi dikatakan teorema itulah suatu pernyataan yang harus dibuktikan. Maka kita coba lihat aja. Kita tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu ada berapa hurufnya? Ya. Nah, kita buktikan saja. Ini kalau teorema kan harus dibuktikan. Nah, kita sudah buktikan tadi. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf dari Bismun, Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Nah, dari teorema yang pertama tadi yang saya katakan sebagai teorema bilangan 19 dalam Bismillahirrahmanirrahim, itu ada turunannya, mengakibatkan sesuatu. Maka dikatakan sebagai akibat. Akibat itu apa? Akibat itu ketika ada teorema menurunkan sesuatu. Nah, apa yang diturunkan di situ? Kita lihat. Dalam ayat Al-Quran yang dimana 4 kata yang menyusun bacaan basmalah, Bismun, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini disebut sebanyak kelipatan 19. Kelipatan. Kalau kita pernah mempelajari matematik itu ada kelipatan 19. Ya. Nah, kita buktikan. Ini kan akibat pun harus dibuktikan. Ya. Jadi teorema ini ada istilah-istilah matematik. Ya. Istilah-istilah matematik, teorema, ya. Kemudian postulat, kemudian ada definisi, kemudian ada akibat. Nah, ini istilah-istilah dalam matematik. Nah, dalam teorema 1 ini mengakibatkan yang pertama itu adalah tadi saya katakan 4 kata yang menyusun bacaan Bismillahirrahmanirrahim ini disebut sebanyak kelipatan 19. Kita buktikan. Kata ismun, ya. Ismun disebut sebanyak 19 kali. Nah, kita buktikan aja. Kamu buka saja nanti, ya. Ada namanya surat nomor surat yang ke-5 ayat ke-4, 6 ayat 118, ke-6 ayat 119, ke-6 lagi ayat 121. Nah, buktikan saja nanti, dilihat apakah ada kata ismun di situ. Kalau belum dibuktikan kan belum tahu, ya. Jadi harus kita buktikan, ya. Kata ismun di situ, ya, ada di surat yang ke-5, ya, di ayat ke-4, ya. Kemudian surat ke-6 ayat 118, surat ke-6 ayat 119, 121 ayat surat ke-6 ayat 121, surat ke-6 ayat 138 sampai 19 itu ayat surat ke-96 ayat pertama. Itu ada kata ismun di situ. Nah, ini artinya apa? Ismun dalam Bismillahirrahmanirrahim itu disebut sebanyak 19 kali. Nah, 19 kali itu terbentuk dari kelipatan, ya. Jadi 1 dikali 19. Itulah. Ini membuktikan, ya. Jadi ternyata ketika kita kaji Al-Quran, ayat Al-Quran yang kita katakan sebagai Bismillahirrahmanirrahim tadi ini ada unsur matematikanya di situ, ada struktur matematikanya di situ, yaitu ada kelipatan 19. Kemudian kata yang berikutnya Allah. Nah, Allah ini ya coba aja kita hitung nanti, ya, dibuka Al-Qur'annya itu dihitung. Itu ada sebanyak 2698 kali kata Allah. Ya. Di kata Allah yang ada dalam Al-Qur'an itu disebutkan sebanyak 2698 kali. Nah, 2698 kali itu sama dengan 19 dikali 142. Kalikan saja. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kata Allah dalam Al-Qur'an itu sebanyak kelipatan 19. Ini akibat daripada teorema yang pertama tadi. Ya. Akibat dari teorema yang pertama tadi bahwasanya banyaknya huruf hijaiyah pada
lafadz atau ayat Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Kemudian kata Ar-Rahman, ya. Kata Ar-Rahman ini disebutkan sebanyak 57 kali. Ya, kita buktikan aja. Ya, nanti kamu bisa buktikan dari mulai pertama, kedua, ketiga, dibuktikan aja. Kata Ar-Rahman itu disebutkan dalam Al-Quran itu 57 kali. Nah, 57 kali 57 itu sama dengan 3 dikali 19. Ini kan kelipatan 19, ya. Nah, ini. Maka dalam kata Ar-Rahman di situ ini kita bisa menyebutkan bahwasanya bacaan atau bacaan Ar-Rahman itu, kata Ar-Rahman itu disebut sebanyak kelipatan 19, yaitu 3 kali 19. Kemudian yang terakhir Ar-Rahim. Ar-Rahim bisa disebutkan di situ dalam Al-Quran ada 114 kali. Nah, 114 kali. Nah, 114 itu sama dengan 6 dikali 19. Ini kelipatan 19 juga. Nah, ini bisa dibuktikan bahwasanya 4 kata yang menyusun bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu disebut sebanyak kelipatan 19. Nah, inilah. Maka kita bisa ketika kita mengkaji betul-betul, ya, dalam Al-Quran itu semua disiplin ilmu ada. Ya, salah satunya Al-Quran salah satunya dalam bidang matematik. Kalau memang kita betul-betul bisa memahami, mengkaji itu luar biasa. Ya. Al-Quran itu tadi saya katakan di situ ada dalam surat tadi apa Al-Qamar itu, ya, segala sesuatu yang ada itu punya ukuran masing-masing. Ini kan berarti artinya apa? Artinya Al-Quran pun membicarakan berkaitan dengan ukuran, pengukuran. Nah, salah satu materi dalam matematik ya ukuran tadi, ya, pengukuran tadi. Ya. Para hadirin dan para pemirsa YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam teorema kedua, ya, tadi ada teorema pertama. Kemudian ada teorema yang kedua, banyaknya bacaan Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran ada 114. Kita buktikan. Jadi katakan teorema itu suatu pernyataan yang harus dibuktikan kebenarannya. Kita lihat bacaan Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan surat itu ada 113. Kenapa? Karena ada satu surat yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Surat At-Taubah, ya kan? Nah, kan jumlah surat itu kan ada 114. Ya. Tapi ada satu surat yang tidak disebutkan atau tidak awal surat itu tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu surat At-Taubah. Akan tetapi terdapat pada satu surat yang ada pada lafadz bismillahnya itu ada di surat An-Naml. Jadi An-Naml itu surat An-Naml surat ke-27 ayat 30 itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Coba saja dibuka. Ya. Berarti di surat An-Naml itu ada 2 Bismillahirrahmanirrahim. Pertama di awal surat, ya. Kemudian yang kedua, kata Bismillahirrahmanirrahim itu ada di ayat ke-30. Nah, ini artinya apa? Ini artinya bacaan Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran tetap ada 114. Ya. Nah, tadi saya katakan surat At-Taubah tidak termasuk. Ya. Akan tetapi, ya, diganti dengan surat An-Naml. Yang dimana surat An-Naml itu awal suratnya ada Bismillahirrahmanirrahim, kemudian, ya, ayatnya ayat ke-30 itu juga ada kata Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini artinya apa? Ini artinya tetap bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu dalam Al-Quran
ada 114. Nah ini kita ya diotak-atik kan begitu sebenarnya kan ya. Hanya dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim saja ya. Ini banyak sekali kita bisa membahas ya berkaitan dengan apa namanya Al-Qur'an ya. Ini kalau kita panjang lebar banyak sekali ya. Ada beberapa konsep yang bisa kita apa namanya kita kaji. Salah satunya juga ada konsep himpunan. Nah, himpunan. Pada surat Al-Fatihah ada 3 kelompok manusia, ya, kelompok. Jadi ini kita bicara himpunan ya dalam apa namanya matematika itu. Nah, di situ ada himpunan itu ya bisa kita katakan adalah sekelompok objek yang berbeda yang mempunyai syarat tertentu dan jelas, di mana objek yang dimaksud itu dapat berupa bilangan, manusia, hewan, tumbuhan dan lain-lainnya. Itu himpunan. Jadi ada sekelompok atau sekumpulan objek ya. Jadi kalau ada kumpulan-kumpulan, misalkan sekumpulan onta, itu himpunan. Sekumpulan anak atau anak-anak yang berumur 15, itu sekumpulan. Sekelompok itu namanya himpunan. Nah, kalau kita bicara berkaitan dengan surat Al-Fatihah, itu ada 3 kelompok manusia. Itulah kita bicara himpunan sebenarnya. Kelompok manusia, 3 kelompok manusia. Yang pertama, kelompok yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kelompok yang dilaknat oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kelompok yang sesat, ya kan? Ada waladhdallin, ada Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ada yang diberi nikmat, an'amta 'alaihim, Allah memberikan nikmat. Ada yang dilaknat oleh Allah. Kemudian ada yang sesat di situ. Ini artinya apa? Artinya di surat Al-Fatihah ya, itu berbicara berkaitan dengan himpunan. Himpunan yang isinya apa? Himpunan yang isinya adalah objek yang dimana objek itu adalah orang-orang yang pertama diberi nikmat oleh Allah. Kemudian yang kedua, kelompok seorang yang dilaknat oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kelompok yang sesat. Nah, itulah. Jadi himpunan daripada surat Al-Fatihah, di situ ada 3 anggota. Ada. Objeknya ada 3. Yang pertama adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah. Kemudian yang kedua, orang yang dilaknat oleh Allah. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang sesat. Itu. Kemudian ada juga konsep himpunan itu dalam Al-Qur'an, itu surat Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarah itu di situ ada 3 golongan manusia. Pertama, golongan orang-orang yang beriman, kemudian golongan orang-orang yang kafir, kemudian golongan orang-orang yang munafik. Nah, dalam surat Al-Baqarah, himpunan dalam surat Al-Baqarah mempunyai 3 anggota. Ada 3 objek di situ. Objek yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang percaya, yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya percaya, tidak hanya yakin, tapi orang itu juga melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hanya 2 itu saja? Tidak. Ada 3, ada apa? 1 lagi. Apa? Ketika kita melaksanakan ketakwaan itu dengan hati karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka ketika ada orang yang mempunyai karakter 3, sifat 3 tadi, yakin, percaya akan adanya Allah, melaksanakan ketakwaan, kemudian melaksanakan ketakwaan dengan tulus lahir batin karena Allah, maka ketika orang itu ada 3 karakter di situ, ada sifat, ada ciri di situ, maka dia dikatakan sebagai orang yang beriman. Nah, itulah objek yang pertama dalam surat Al-Baqarah. Kemudian objek yang kedua, anggota yang kedua dalam himpunan surat Al-Baqarah itu adalah golongan orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Siapa orang yang kafir? Orang yang kafir itu adalah orang yang ingkar akan apa yang diperintahkan oleh Allah, kewajiban apa yang diperintahkan oleh Allah, itu ingkar. Contoh, orang itu orang Islam, tapi tidak mau melaksanakan sholat. Tahu sholat itu wajib, tapi tidak melaksanakan sholat. Maka orang ini adalah orang yang ingkar. Dalam bahasa Arab dikatakan kafir, orang ingkar. Nah, kemudian golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang munafik. Siapa orang yang munafik? Rasulullah SAW memberikan ciri akan orang-orang munafik itu ada 3 ciri. Yang pertama, ketika dia berbicara berbohong, ketika dia berjanji mengkhianati, ketika dia diberi tanggung jawab, diberi amanah, dia berkhianat. Nah, ketika ada 3 ciri atau salah satu di antara 3 itu ada pada diri kita, maka kita termasuk golongan orang-orang munafik. Nah, sekarang pertanyaannya, kita itu termasuk golongan yang mana? Golongan orang yang beriman, atau golongan orang yang kafir, atau golongan orang-orang yang munafik? Nah, itu yang tahu adalah kita sendiri. Hati kita seperti apa? Nah, itulah 3 objek, 3 anggota yang ada pada himpunan surat Al-Baqarah. Masing-masing ketiga itu ada hukumannya masing-masing. Jadi orang-orang yang beriman, ya, itu akan dibalas oleh Allah. Nah, dalam surat Al-Bayyinah itu dikatakan innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka dikatakan oleh Allah sebagai khairul bariyah, orang-orang yang terbaik. Apa balasan orang-orang yang terbaik? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada. Allah akan membalas orang tersebut, orang yang beriman, dengan balasan yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian balasan juga orang-orang yang kafir apa? Orang-orang yang kafir itu innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang yang ingkar, mereka adalah orang-orang yang akan dibalas oleh Allah masuk ke dalam neraka jahanam, khalidina fiha, akan kekal di situ. Dan Allah mengatakan, menyebut orang-orang yang kafir sebagai syarrul bariyah, orang yang terjelek di antara orang-orang yang lain. Nah, kemudian Allah juga akan membalas orang-orang yang munafik, ya. Itu di mana? Fi darkil asfal. Ya. Allah akan memberikan balasan paling bawahnya, surat An-Nisa kalau tidak salah itu Allah akan membalas orang-orang munafik itu paling dasar, ya, kalau dikatakan sebagai intip neraka, ya, paling dasarnya neraka. Itu balasan bagi orang-orang yang munafik. Nah, dari ketiga golongan itu kita kembali kepada himpunan, dari konsep himpunan, ya, maka kita bisa menyebutkan surat Al-Baqarah itu mempunyai 3 objek, 3 anggota, yaitu golongan orang-orang beriman, kemudian golongan orang kafir, kemudian golongan orang-orang munafik. Nah, inilah kajian berkaitan dengan struktur matematika dalam Al-Quran. Ketika kita membahasnya, ini panjang sekali, sudah ada berkaitan di situ, ada surat Al-Waqiah juga, kemudian ada surat Al-Fatir. Nah, kita bisa mengkajinya. Kalau kita kaji ya mungkin panjang lebar, ya. Ini artinya
Apa? Ini artinya matematika pun ada dalam Al-Quran. Ya, mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya, menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran oleh Allah, sehingga kita nanti pada akhirnya kita diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir wa la tu'assir alaina umurana umurud dunya wal akhirah bi jahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.